Halo golfers, balik lagi sama gue Kevin di Golf In Q&A pertama. Jadi beberapa minggu yang lalu gue bikin postingan di Instagram. Jadi di postingan itu gue pengen followers Instagram golf.in untuk nanya apapun yang dia pengenin. Misalkan penasaran tentang course management atau teknik atau ya pokoknya tentang golf lah. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya gue bikin first Q&A ini di YouTube. Ya, jadi makasih buat kalian semua yang udah nanya di Instagram. Oke, sekarang kita langsung mulai di pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Gilwit. Jadi dia nanya katanya, Om, untuk weekend golfers yang sibuk kayak gue, seminggu 1 sampai dengan 2 kali driving dan sebulan 1 sampai 2 kali turun lapangan, untuk bisa konsisten dalam swing dan main bagus di lapangan, porsi latihannya gimana ya yang bagus? Oke, sebenarnya gue juga pernah ngalamin situasi kayak gini sih, kayak sibuk lagi kuliah atau ada hal-hal yang lain yang harus dikerjain selain golf. Jadi kayak latihan tuh cuman seminggu sekali atau 2 kali. Dan biasanya sih gue based on last round, jadi gue last terakhir kali turun lapangan itu kekurangannya apa. Jadi gue lebih spesifik lah latihan yang gak semuanya gue latih. Jadi misalkan gue cuma punya waktu 2-3 jam, terus last round misalkan gue jeleknya oke, short iron, ya udah gue cuma latihan short ironnya. Atau mungkin ada yang masih kurang puttingnya jarak mungkin 3 meter atau 4 meter, gue cuma latihan short iron sama puttingnya. Dan apa ya, selain latihan lebih spesifik juga intensitas dalam setiap pukulannya juga harus besar. Jadi nggak cuma kayak asal mukul, tapi kayak lebih satu bola ini gue bayangin di lapangan tuh perasaannya seperti apa, pre-shot rutinnya seperti apa. Jadi bukan hanya pre-shot rutinnya aja, tapi dari segi psikologinya kayak pikiran kita pada saat into the shot itu kayak gimana. Dan itu gue mencoba untuk membawa setiap perasaan kayak gitu untuk dibawa ke driving range. Jadi nantinya gue akhirnya terbiasa dalam situasi tersebut. Karena memang kalau misalkan kita latihannya kayak lebih ada intensitasnya, itu kayak kita juga bisa lebih ngerasain swingnya sih. Jadi kita bisa ngerasain salahnya di mana dibandingkan sama kayak yang cuman mukul kayak gitu doang. Menurut gue kayak lebih baik nggak usah driving karena nggak guna kalau latihan kayak gitu sih. Oke, kita lanjut sekarang ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua dari Sultan Andromeda. Katanya untuk pemula bagaimana cara melatih akurasi dalam putting? Oke, akurasi dalam putting. Kalau menurut gue pribadi sih putting itu 3 hal yang perlu diperhatikan dalam putting. Yang pertama itu yang pertama speed atau power. Yang kedua itu breaknya. Jadi kombinasi antara speed dan breaknya itu harus pas. Dan yang ketiga adalah stroke puttingnya. Jadi percuma kalau misalkan breaknya udah pas, speednya kita pukul udah pas, tapi stroke puttingnya itu nggak bagus, ya bolanya nggak akan masuk gitu. Jadi untuk meningkatkan bagaimana cara melatih akurasi dalam putting, harus dicari tahu dulu sih kekurangan kita di mana, apa baca breaknya atau mungkin speed controlnya atau mungkin stroke-nya. Jadi kalau misalkan kebanyakan bolanya itu nggak masuk karena speed controlnya, banyakin drill tentang speed controlnya. Jadi misalkan jarak 1 meter putting, jarak 2 meter secara random aja gitu. Jadi itu bisa menguatkan feeling speed controlnya. Dan kalau misalkan untuk pemula, ini kan dia pertanyaannya untuk pemula ya, mungkin lebih difokusin lebih difokusin ke putting stroke-nya dulu kali ya. Jadi putting stroke tuh yang bagus kayak gimana, mungkin juga perlu diminta diliatin sama pro gitu. Jadi kekurangan dari putting stroke-nya gimana, apakah temponya, apakah backswing-nya, follow through-nya, atau pas impact-nya kurang di center of the club face-nya, itu juga bisa jadi. Jadi mungkin harus dimonitor sama pro di driving di situ. Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari Hilmanin. Dia nanya bagaimana ngatur jarak bola dari bunker ke green. Bagaimana ngatur jarak bola dari bunker ke green? Oke. Ngerti pertanyaannya. Oke, ngatur jarak bola dari bunker ke green. Kalau gue biasanya misalkan di bunker kayak simple bunker shot aja ya.
misalkan jarak 10 sampai 15 meteran lah gitu. Biasanya kalau gue pakai wedge 60 derajat itu dibuka full. Di situ gue bisa kisaran bisa dapat 10 sampai 15 meter. Nah, kalau misalkan main 20 meter, gue tetap pakai 60, cuman agak gue tutup sedikit. Jadi terbang bolanya nanti akan lebih jauh. Terus misalkan 25 meter agak tutup dikit lagi. Terus kalau misalkan udah mau masuk 30 meter, biasanya gue pakai 56. Sama 56 agak dibuka dikit. Nanti kalau misalkan lebih jauh lagi agak ditutup. Nanti kalau misalkan lebih jauh lagi gue pakai 52. Jadi lebih ngatur ke derajat club face-nya kali ya. Kalau dari segi speed-nya hampir sama aja sih, cuman yang ngebedain jauh atau dekatnya terbang bola itu kalau gua dari buka tutupnya club face itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Dwi Arifianto 1313. Dia nanya dong bro satu. Oh, banyak nih pertanyaan nih. Nanya dong bro satu. Gimana cara mukul long iron 5, 4 dan sebagainya? Yang pertama, ball positionnya pasti kan beda. Dia pasti agak lebih depan daripada short iron. Dan prinsip pakai long iron itu berbeda dengan short iron. Kalau short iron kan lebih hit down. Kalau long iron maksudnya kayak angle of attack-nya, misalkan ini ground ini ya, ini bola. Kalau short iron kan lebih hit down, makanya suka ada divert di depannya kan. Kalau 5, 4 iron rescue 3 wood dia lebih level. Mungkin ada sedikit hit down sedikit, tapi dikit banget. Makanya jarang kita ngelihat ada pro pakai 3 wood ada divertnya. Mungkin ada beberapa tapi jarang banget. Kayak dia attack angle-nya lebih level kalau long iron ya, 4 sama 5 iron. Oh, tambahan lagi untuk stick panjang kayak 4 iron, 5 iron itu kebanyakan pemain-pemain amatir mereka nggak transfer weight ke kaki kirinya itu pada saat memulai downswing tuh kurang, makanya suka nggak konsisten, kayak suka kena topping atau grounded. Makanya kalau misalkan ada orang yang nanya di driving gitu ketemu gue gimana sih cara mukul long iron yang bener, gue sih cuma nyaranin ke mereka untuk pada saat memulai downswing tuh feelingnya hipsnya dan shouldernya itu mutar berbareng-bareng secara bareng-bareng dan sekaligus pindah berat badannya ke kaki kiri. Jadi dari situ dia bisa lebih free lah muternya dibanding sama nggak transfer weight ke kaki kiri. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah feeling downswing seperti mukul paku pakai palu? Mukul paku pakai palu. Bukan pakai palu kali ya, kayak yang lebih, kalau pakai palu kan kayak kita gini, ngerti sih maksudnya rilisnya gitu kan. Palu kan gini, tek, ya kan. Kalau ini tuh dia turun dulu, jadi pada saat memulai downswing tuh dia hips sama shoulder kan muter pindah kaki kiri berat badannya. Tangan kan jangan gini dulu kan, masih ikutin dulu. Pada saat shaft paralel dia lebih rilis aja gitu. Jadi kalau palu kan cuma tek gini doang kan, ini kayak lebih dilanjutin lagi gitu. Natural sih, nggak dibuat-buat. Kita dengan kayak gini terus nanti kita lepas rilis aja tuh udah rilisnya menurut gue udah natural aja sih, udah bagus. Itu karena kan downswing tuh kan kayak sepersekian detik kan, kita susah banget untuk kontrol kayak tangan kita bakal kemana kan, jadi kayak lebih baik natural aja sih. Kalau natural pasti ya kemungkinan salahnya nggak akan begitu banyak juga. Jadi untuk pertanyaan yang tadi seperti mukul paku pakai palu benar atau salah? Nggak sepenuhnya benar. Kalau misalnya mukul palu kan kayak gini di stop doang kan. Kalau ini kayak rilis aja gitu, dilanjutin lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Andrew _Sugi. Dia nanya katanya gimana cara latihan buat nambah distance. Nambah distance. Few moments later. Oh, tar dulu. Ini ada yang komen lagi nih. Oh, terus di komen sama si Genia ARB katanya kalau belajar di awal-awal pukul aja sekenceng-kencengnya dan kena. Oke, Andrew Suginya balas lagi, thanks for advice, main udah 10 tahun tapi kayaknya distance belum maksimal dari tenaga yang dikeluarin. Terus dibalas lagi, emang gini om, semisal sudah semua dilakukan memang secara umum ada postur tubuh yang memang berpengaruh juga ke distance, tapi secara khusus mungkin bisa konsultasi sama om Mister. Oke. Ada benernya sih kalau misalkan kayak junior yang baru belajar memang disaranin pukul aja sekenceng-kencengnya, tapi bukan kena sih.
lebih tepatnya balance. Jadi dia bisa nahan finishnya secara sempurna, nggak yang kayak berantakan kayak gitu. Jadi bukan kena ya, pukul aja sekencang-kencangnya dan kena, bukan, tapi pukul sekencang-kencangnya dan balance pada saat finishnya itu yang lebih penting. Kalau misalkan balik lagi ke pertanyaannya, gimana cara latihan buat nambah distance? Kalau semenjak saya main golf, kok saya sih? Gue dari awal kan gue ya. Kalau semenjak gue main golf, nambah distance bisa dari kekuatan badan kita, tapi lebih pentingnya fleksibilitas sih. Karena kalau gym doang tanpa ada fleksibilitas, tanpa ada stretchingnya, kayaknya nggak akan nambah distance juga. Dan selain gym dan fleksibel, menurut gua juga akselerasi powernya itu juga harus pas sih. Karena kebanyakan orang-orang yang mau jauh itu dia kayak dari atas udah langsung kayak dikencengin kayak gitu. Itu malah akhirnya ngebuat powernya hilang sebelum kena bolanya. Jadi kalau misalnya mau mukul jauh, biasanya gua temponya kayak gue cuma turunin dulu sampai sini. Dari sini baru gua sabet ke bawah, kayak ya kombinasi antara hips, shoulder dan tangan sih speed itu. Jadi gue temponya tuh feelingnya kayak turunin dulu, di sini baru gue kencengin gitu. Jadi kalau akselerasinya dari bawah itu club speednya nggak kehilangan powernya. Tapi kalau misalnya akselerasinya dari atas sudah kenceng, itu club speednya bisa kehilangan powernya sebelum kena bolanya. Jadi kalau gue sih feelingnya dari bawah itu lebih efisien lah gitu, lebih efisien untuk nganterin powernya ke bolanya, itu akan lebih efisien kalau mukulnya dari bawah. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Meor Gigi. How you choose shaft for iron and driver? Ada beda untuk yang beginner dengan pro? Oke. Sejauh ini sih selama gue main golf gue nggak pernah milih shaft sih, tapi dipilihin. Gue dari kecil emang dari junior biasa fitting di Big Fish Golf. Nanti ada Instagramnya di deskripsi ya. Jadi di situ ada fitternya namanya Ko Iskandar. Jadi dia saranin, jadi kita disuruh mukul dulu, terus pakai ada trackman yang bisa ngebaca ball flight kita. Dari situ dari datanya kita tahu dari bolanya itu tendensi kita kayak gimana. Terus kira-kira shaft apa yang cocok sama swing speed kita, sama attack angle ya, segala macem lah. Gue nggak ngerti sih kalau kayak gitu. Dan dari setelah itu baru dia saranin, oke, cobain pakai ini gitu ya. Udah gue cobain. Sekarang cobain pakai ini. Ntar dilihat juga datanya udah maksimal atau belum dari datanya itu. Kalau misalkan udah dapet yang maksimal, coba ya udah. Dari situ sih dia dipilihinnya jadi bukan gue milih tapi dipilihin. Dan player juga harus punya kayak feedbacknya juga, harus ngomong juga ke fitternya sih. Jangan kayak cuman oke, coba, tapi kita juga harus kasih feedback. Oh, ini kayaknya feelingnya agak terlalu keras, agak terlalu lembek, agak terlalu berat atau terlalu ringan. Kita juga harus kasih feedback. Jadi dari situ nanti fitternya bisa cocokin shaft apa yang cocok buat kita gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Topi Jonggol, nanya pemain golf favorit abang. Oke. Pemain golf favorit abang siapa, dan abang paling suka swing siapa di antara semua pro pemain dunia? Pemain favorit sih pasti Tiger Woods sih ya, karena dari segala macam lah, dari swingnya, short gamenya, puttingnya, mentalnya juga, ya udah paling the best lah untuk di era ini. Yang gue nggak tahu kalau di era Jack Nicklaus kayak gimana, karena waktu itu karena gue belum nonton golf, belum lahir juga malah. Jadi gue main golf karena Tiger Woods, dan gue jadi kayak bisa ngelihat waktu-waktu dia prime-nya tuh kayak gimana sih dia. Dan emang dia bagus banget sih, legend lah. Dan abang paling suka swing siapa di antara semua pemain pro dunia? Adam Scott bagus, suka. Kalau tempo tuh yang enak, siapa namanya orang Afrika tuh, Louis Oosthuizen ya, apa sih ngomongnya nggak ngerti lah. Ya itulah, pokoknya itu temponya enak. Siapa lagi ya? Kalau pemain Indonesia kali ya, pemain Indonesia tuh swingnya enak. Rory Hee enak, temponya bagus. Karena Raji Emerald juga bagus, enak. Denny Masrin juga bagus.
Ya Indonesia punya banyak pemain bagus sih, cuman tinggal tunggu waktunya aja lah. Semoga aja dalam beberapa tahun ke depan banyak pemain-pemain Indonesia yang bisa go internasional. Sekarang sih udah go internasional, tapi at least bisa menang banyak turnamen internasional lah, amin. Pertanyaan selanjutnya dari Afsal Gunawan, event atau turnamen apa yang paling berkesan Kak? Mungkin pas lagi amatir kali ya, diundang Asia Pasifik Amatir. Waktu itu Asia Pasifik Amatirnya di setiap tahun Asia Pasifik tuh pasti lapangan selalu bagus sih, kayak Royal Melbourne. Royal Melbourne tuh private course, jadi kalau nggak ada event di sana sih gue nggak akan bisa main di sana kalau nggak member. Itu lapangan bagus banget, greennya tuh licin banget. Terus di Clearwater Bay juga bagus, pinggir pantai itu bagus banget sih. Jadi event atau turnamen yang paling berkesan ya Asia Pasifik sih. Di situ kita benar-benar kayak yang tiket pesawat, hotel 5 star, makan segala macem itu udah di hotelnya itu semuanya dikasih bola, dikasih sepatu. Drivingnya tuh pakai bola Titleist baru yang praktis itu, wah itu pure banget. Pokoknya kita di sana datang tinggal main aja, semua udah dikasih kecuali stick. Tiket pesawat semuanya udah dikasih. Itu yang paling berkesan. Oke. Ntar lu capek. Banyak nih. Few moments later. Pertanyaan selanjutnya dari Chandra_S. Katanya dia nanya, Mas Kevin ngelatih nggak gitu. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak ngelatih, tapi bisa sih ngeliatin orang salahnya di mana, kasih tahu tuh bisa. Alasan gue belum ngelatih karena masih banyak kesibukan lah gitu ya, masih ada kuliah, ada gym, ada latihan, ada YouTube juga sekarang. Jadi untuk ngelatih tuh enggak. Tapi semenjak punya YouTube channel, teman-teman bokap tuh banyak yang, ayo main bareng dong, ngajarin di lapangan. Nah kalau misalkan ngajarin di lapangan, kan gue juga bisa sambil latihan kan. Jadi gue ngeliatin dia, gue kasih tahu dia, tapi gue juga sekaligus bisa latihan. Kalau misalkan gue ngelatih di driving yang kayak per jam kayak gitu, kan gue nggak bisa latihan kan. Jadi kalau yang untuk driving yang per jam ngelatih kayak gitu, gue belum. Tapi kalau misalkan yang ngelatih di lapangan sekaligus gue main juga, itu gue bisa ngajarin teknik, bisa force management, bisa mungkin baca break kayak gimana, short game segala macem itu gue bisa. Yang tertarik mau main bareng, mau dilatih di lapangan, bisa DM aja di Instagram golf.in. Ya tanya-tanya aja lah di situ, oke? Rate-nya berapa Kak? Untuk rate-nya tanya aja di Instagram golf.in, nanti pasti dijawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nabil Radifsa. Nanya, Kak, gimana atau apa sih syarat atau caranya untuk bisa main di PGA Tour? Setahu gue ya, main di PGA Tour itu untuk main ya, belum member ya. Kalau main tuh kayak cuman sekedar main karena ada invitation. Kalau member tuh kita udah punya kartu yang bisa main di seluruh turnamen PGA Tour. Nah, kalau main kita kayak cuman main Asian Tour, Asian Tour bukan cuman. Kita main Asian Tour aja, terus habis itu ranking kita naik terus sampai bagus top 50. Kalau di top 50 dunia itu kita bisa main semua turnamen apapun yang kita mau, termasuk major, WGC, kita bisa main turnamen itu. Termasuk juga PGA Tour kita bisa biasanya dapat invitation. Nah, untuk main ya, tapi belum untuk sebagai member. Kalau misalkan sebagai member, kita bisa dengan cara ikut web sekarang tuh bukan web.com, More moments later. Converitour, namanya Converitour sekarang. Jadi Converitour itu tour yang kalau nggak salah top berapa gitu ya, berapa besar setelah 1 tahun main di Converitour itu bisa main di PGA Tour. Jadi misalkan ya, gue nggak tahu, lupa berapa orang yang diambil setiap 1 tahun. Tapi itu kalau nggak salah, let's say 5 orang diambil. Jadi Converitour itu ada berbagai macam turnamen dalam 1 tahun. Kita main Converitour dulu, nanti dari 1 tahun itu diambil 5 besar. Misalkan kalau misalnya 5 besar, itu 5 orang itu bisa jadi member tahun depannya sebagai member PGA Tour. Atau juga bisa juga kalau misalkan nggak lewat Converitour, kita main Asian Tour dulu.
terus nanti kita menang, mainnya bagus, terus top 50 di dunia. Nah di situ kan top 50 kita bisa dapat invitation ke beberapa turnamen PGA Tour kan. Nah terus kita bisa misalkan kita menang di turnamen PGA Tour itu, nah itu kita otomatis bisa dapat member PGA Tournya. Atau mungkin dari beberapa turnamen invitation itu kita rankingnya bagus, misalkan top 2, top 3, terus akhirnya Order of Merit. Order of Merit tuh pengumpulan uang dalam 1 tahun itu di PGA Tour, walaupun statusnya masih invitation, belum jadi member. Nah kalau misalkan Order of Meritnya itu mencukupi untuk bisa jadi PGA Tour member di tahun depannya, nanti season selanjutnya dia bisa jadi member PGA Tour. Kayak misalkan kalau nggak salah Kiradek Api Banrat dari Thailand tuh kalau nggak salah dia top 50 di dunia, terus dia main turnamen PGA Tour, terus Order of Merit itu tuh masuk sebagai PGA Tour member, akhirnya di season selanjutnya dia masuk ke PGA Tour. Atau juga kayak ini, siapa orang India tuh, Anirban Lahiri juga, dia main beberapa turnamen di PGA Tour, terus nggak menang sih, cuman top 5, top 3, top 5 kayak gitu-gitulah, top 10, akhirnya memungkinkan dia Order of Meritnya untuk bisa masuk ke PGA Tour. Jadi season selanjutnya dia masuk PGA Tour. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rah Aufa. Kenapa golf susah sih, kesel. Oke, sebenarnya susah tuh karena kita nggak tahu kali ya. Kayak misalkan kita misalkan gue dari rumah mau jalan kemana gitu kan. Misalkan gue dari rumah mau jalan kemana, tapi gue nggak tahu jalannya kemana, ya susah. Gue nggak ada kompas atau misalkan apalah yang bisa nunjukin jalan, itu susah. Tapi kalau misalkan ada petunjuknya, salah kita di mana, terus kita harus lewat jalan sini, misalkan sini, itu harusnya lebih mudah sih. Bukan mudah sih, tapi akan lebih mudah. Jadi susah karena kita nggak tahu karena kita nggak nanya. Oh my god, wow. Oke, selanjutnya dari Himawan Sabto, driver sama iron slow apa bro? Oke, driver gue pakai Maverick. Kebetulan gue ambassador Callaway, pakai Maverick, 3U juga Maverick, Rescue juga Maverick, ironsnya pakai Apex Pro. Oke, pertanyaan selanjutnya dari YB Pranawa. Berapa pengeluaran rutin untuk driving, main, sewa pelatih, dan sebagainya, nggak termasuk equipment, saat jadi pro dibandingin sama amatir? Oke. Kalau waktu amatir ya, ini kan nanyanya ke gua. Kalau waktu amatir karena alhamdulillahnya masuk timnas, jadi untuk driving, main, pelatih, equipment juga termasuk semuanya dari negara. Malah dapat gaji timnas waktu jadi timnas. Nah, jadi untuk pengeluaran rutin sih nggak ada ya. Paling cuman kayak bensin, kayak gitu-gitu aja sih. Bensin, makan, ya yang simpel-simpel kayak gitu sih. Nah, kalau untuk sebagai jadi pro karena kebetulan gue juga masuk ke Ciputra Foundation, disupport sama Ciputra Foundation. Terima kasih juga untuk Ciputra Foundation. Jadi untuk latihan, fasilitas di BSD, di Pantai Indah Kapuk, main gratis setiap hari kecuali weekend yang kita yang ada di Ciputra Foundation ini bisa main tiap siang, driving 200 bola satu hari, itu udah more than enough lah kalau 200 bola satu hari itu. Terus paling pengeluaran apa ya, paling ya itu aja sih, bensin, tol, makan, karena kan main latihan semua udah. Kalau pelatih, karena mungkin pelatih gua David Mill sama Lowry itu sekarang masih di Australia, jadi ya ya cuman online aja sih. Jadi ya kalau online sih mereka alhamdulillahnya baik lah, kasih tahu tips-tipsnya kayak gini, oh salahnya di sini dari swing kayak gini, gitu aja sih. Jadi ya pengeluaran sih itu aja. Paling kalau misalnya nanti ada turnamen kali ya. Kalau ada turnamen juga sih kebetulan Ciputra Foundation ini ngeganti pengeluaran selama turnamen. Terus juga ada, jadi Ciputra Foundation ini untuk turnamen-turnamen yang kayak yang ada official World Golf Rankingnya. Tapi kalau misalnya turnamen-turnamen lokal kan nggak ada official World Golf Rankingnya kan. Jadi kalau turnamen lokal gue disupport sama Golf Joy.
Jadi semua pengeluaran biaya ditanggung lah sama Golf Joy dan PT Twintech. Nah kalau turnamen yang ada OWGR yang di luar itu sama Ciputra Foundation, mereka nggak cover pengeluarannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tri Muda Irawan, @Kevin C Akbar, @Naraji Emerald. Oh ini buat Naraji juga. Mau tanya dong gimana cara melatih putting di green yang benar, terutama mengenai feeling power saat putting. Apakah sudah ada video dari Golfin? Oke. Soon sih, sementara ini Golfin belum ada video tentang short game, belum ada video tentang putting, belum ada video tentang around the green lah, chipping, pitching, bunker shot, flop shot belum ada, tapi soon. Nah kalau untuk feeling power saat putting, cara melatihnya lebih random aja kali ya. Jadi putting tuh jangan kayak banyak banget pemain amatir yang latihannya tuh kayak misalnya ngambil 5 bola terus dia taruh bolanya itu, dia 5-5-nya itu di putting ke hole yang sama atau di jarak yang sama. Itu menurut gua ya ada benernya sih. Kalau misalnya mau ngelatih teknik boleh, tapi kalau misalnya mau ngelatih feeling power dari 5 bola itu misalkan oke, dia putting ke hole yang ini, terus nanti bola yang kedua putting ke hole sana, bola ketiga putting ke hole sana, jadi lebih random. Jadi breaknya berbeda, distance-nya juga berbeda, itu bisa lebih dapat feeling powernya nanti. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nicola. Oke, kapan mulai golf dan kapan mulai turnamen? Mulai golf pertama kali umur 8 tahun. Diajak papa ke driving range. Tapi waktu itu nggak mau karena waktu itu lagi seneng banget sama main bola, futsal, sekolah bola dulu di Cibubur. Terus nggak mau, akhirnya setelah dari itu papa beliin, itu zamannya main PlayStation 2, papa beliin kaset PS2 namanya Tiger Woods. Jadi mulai main golf tuh dari PS dulu, terus umur 10 tahun akhirnya baru minta sama papa minta stick golf. Jadi mulai golf itu umur 10 tahun. Dan kapan mulai turnamen? Kalau nggak salah turnamen tuh mulai turnamen umur 11 tahun kalau nggak salah, atau umur 10 tahunan ya, pokoknya 10-11 lah. Pertama kali turnamen itu inget banget di Pondok Cabe, dan kedua kali turun itu kalau nggak salah ketiga atau keempat kali turun lapangan. Jadi beberapa kali turun lapangan tuh mainnya 100 berapa gitu kalau nggak salah. Terus di Pondok Cabe main turnamen pertama tiba-tiba main 89, itu kalau nggak salah ranking 5, kalau nggak salah ranking 6 gitu. Dan itu kayak yang seneng banget sih, karena kan beberapa kali turun lapangan skornya kayak ratusan gitu kan. Tapi setelah main 89, turnamen selanjutnya main 98, 100 lagi. Jadi itu mungkin lagi A-game aja kali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Johannes Hen. Kevin, saya ingin melihat sendiri kamu main di lapangan golf, bisa nggak ya? Penasaran nih lihat YouTube kamu. Boleh dong, DM aja nanti di Instagram golf.in ya, buat Johannes Hen. Oke, selanjutnya dari Rezar Davi. Dia nanya cara membersihkan stick habis main bang, cara ngebersihin gripnya juga. Biasanya sih kalau stick sih cuman disikat aja, sikat pakai apaan ya? Sikat gigi juga bisa lah, sikat gigi. Groove-nya itu jangan sampai ada tanahnya. Kalau gripnya, nah ini gripnya nih penting banget, karena kalau kita sering latihan kan suka keringetan kan, gripnya jadi lengket kan, jadi licin. Kalau cara ngebersihin gripnya sih kayak pakai sabun aja, sabun biasa, terus disikat gripnya, disikat kenceng aja nggak apa-apa, di depan, samping, belakang, terus dibilas, terus abis itu dilap pakai handuk. Itu nanti gripnya tuh jadi kayak baru lagi, jadi nggak licin karena keringet. Selanjutnya dari Yovanski, how to simplify chipping. Oke, how to simplify chipping. Chipping itu kan pukulan yang terbang bolanya sedikit, maksudnya pendek, terus rollingnya banyak. Kayak misalkan jarak 10 meter, landingnya tuh maksimal kayak 30%, berarti 3 meter, terus 7 meternya rolling kan. Biasanya kalau chipping itu jarang banget pakai 60, mungkin 5-6 beberapa kali, tapi lebih sering pakai pitching. Kalau gua pakai pitching atau 9 iron. Jadi kalau gue taruh ball positionnya yang pertama, ball positionnya itu taruh di jempol kanan kali ya, jadi agak di belakang stance kita, claviesnya jadi agak nutup kayak gitu. Terus kalau gue mengurangi pergerakan
tangan, pergelangan tangan. Jadi pergerakan tangan kalau chipping gue bener-bener diminimalisir lah, bener-bener kayak diem doang, terus lebih pakai putaran shoulder, jadi kayak lebih gini. Dan usahain pada saat finish itu dada kita semua menghadap ke target, jadi nggak cuman kayak gini tapi kayak lebih muter gitu. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Agam Nandap. Seberapa penting untuk fitting stick untuk pegolf dengan handicap gede? Rataan main masih 90-an, soalnya pernah nyoba stick hasil fitting dengan head yang sama tapi feel-nya beda. Oke, untuk pemula lah ya. Pemula fitting sebenarnya mungkin mana ya, ada yang mungkin perlu, ada yang enggak sih. Enggak ya, menurut gua nggak terlalu perlu banget untuk fitting buat pemula. Yang penting shaftnya tuh kayak cocok lah di swing speednya. Jadi misalkan dia cowok gitu ya, udah mukul jarak 250 meter atau 230 meter sama rolling, ya jangan pakai stick yang regular karena nggak cocok kan. Maksudnya ya minimal pakai shaft yang pas lah gitu, yang stiff, walaupun nanti lenturnya itu belum seperti di kalau fitting itu kan kita bisa tahu shaftnya tuh lenturnya di bawah atau di atas gitu. Jadi kalau misalkan kayak masih pemula sih yang penting shaftnya cocok aja gitu. Jadi jangan pakai yang seharusnya pakai stiff malah jadi pakai regular. Jadi belum spesifik tapi yang penting cocok aja gitu shaftnya di dia. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Firlanda Putra. Jatuh lagi. Lapangan favorit di Jabodetabek. Favorit sih BSD. Sering banget main di sana. BSD, Peak juga asik. Peak kalau angin lagi kencang itu seru banget. Kita jadi kayak mainnya tuh nggak gitu-gitu aja. Kita mainin bola low fade, low draw, itu seru banget di sana. Emerald juga asik. Riverside juga asik. Sama mungkin apa ya? Gunung Gelis yang East Coast itu kalau greennya licin, pure. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Justin Batubara. Bagaimana cara make shot tracer yang benar? Oh, oke. Ini kayaknya banyak banget sih yang nanya cara bikin shot tracer yang benar. Di situ sih shot tracer itu jadi kita mukul kayak biasa kan, terus nanti masukin videonya. Nah, shot tracer itu hanya bisa ngedetect start line bolanya. Jadi pas setelah impact sama mungkin terbang sekitar 10-15 meter itu shot tracer cuma bisa ngedetect terbang bolanya di situ doang. Nanti setelahnya kita edit lah gitu. Jadi misalkan bola kita fade ya nanti kita drag pointnya itu ke tempat kita kira-kira landingnya di sana gitu ya, seakurat mungkin lah. Itu butuh skill juga sih karena shot tracer ini kan cuma bisa ngedetect start line bolanya doang. Dan yang paling PR tuh kalau misalkan kita main sore gitu, maghrib tuh kadang-kadang shot tracernya nggak bisa ngedetect ball flight kita, jadi akhirnya harus manual gituin shot tracernya harus manual. Itu agak ribet sih. Pertanyaan selanjutnya dari Chandra SRGR, banyak juga ya pertanyaannya. Iya bang, saya juga stick 654 susah banget dapatkan feel pas mukul, gimana caranya? Ya gimana yang tadi itu sih, kebanyakan pemain amatir banyak yang kayak belakang gini, harusnya dia lebih transfer weight. Ya pokoknya dalam waktu dekat lah nanti Golfin bakal upload tentang cara mukul stick panjang kecuali driver, jadi kayak 3 wood, 5 wood, rescue, 4 iron, 5 iron. Nanti cek aja di YouTube Golfin ya. Pertanyaan selanjutnya, bagi tips ngelatih hip supaya bisa muter dong om, yang bisa dipraktekin di rumah setiap saat. Ngelatih hip supaya bisa muter yang bisa dipraktekin di rumah setiap saat. Apa ya, paling kayak lebih, karena hip itu kan kecepatan kan, lebih banyak stretching aja kali ya, banyak stretching di lebih banyak enggak, tapi bener lebih banyak stretching aja sih, karena kan
hip itu kan muter karena kecepatan kan, karena kecepatan fleksibel kecepatan hips kita kan. Hips kita kan itu kan karena harus ada fleksibel kan, jadi bisa muter dianya. Enggak, tapi emang bener. Harus sering-sering stretching. Mungkin pada saat setup kali ya. Jadi setup tuh kalau misalkan kaki kita kayak gini ya, kita mukul ke sana. Mungkin kaki kirinya agak dibuka kayak gini kali ya. Kaki kanan agak tutup gini. Ini bisa lebih membebaskan hips kita buat muter ke depan sih. Oke, selanjutnya. Berat juga tuh pertanyaan. Agak-agak beresiko gitu kan. Pertanyaan dari id_cool. Driver dan iron pakai shaft flex apa dan berat berapa gram masing-masing? Oke, nanti gue tunjukin fotonya di sini. Kalau driver tuh gue pakai Rogue 60TX, iron itu pakai Dynamic Gold S400. Nanti ada fotonya ya. Dan beratnya berapa gram masing-masing? Driver tuh 60, kalau iron itu kalau nggak salah S400 tuh 130 gram kalau nggak salah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari membangun bisnis marketing gue. Setiap mukul dengan iron nomor berapa saja, jaraknya hampir sama sekitar 70 meter. Setiap mukul dengan iron nomor berapa saja? Setiap mukul dengan iron nomor berapa aja, jaraknya hampir sama sekitar 70 meter. Apa penyebab, gimana solusinya? Ini banyak sih kasus kayak gini kalau orang-orang baru belajar. Itu biasanya karena memang impactnya belum pas aja sih. Kalau misalkan impactnya itu pas, pasti terbang bolanya akan berbeda dari setiap nomor ironnya. Jadi solusinya latihan teknik yang benar biar impactnya nanti bisa lebih bagus. Nonton golfin lah biar nanti bisa impactnya tekniknya bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Budi Ahadi 2000. Mas Kevin, bagaimana cara latihan untuk jarak tiap klub atau stick? Karena saya pakai iron XXIO MT1000 driver Honma bintang 2 dan 3 wood dan rescue pakai SLDA TaylorMade dan 60 banyak juga dan 60 5652 Titleist dan banyak juga dan dan contoh pitching jarak 100 9 iron 110, 8 air 120, 7 iron 130 per 10 meter. Makasih Mas Kevin, tolong dijelaskan, makasih banyak. Bagaimana cara latihan untuk jarak tiap klub atau stick? Cara latihan ya, cara latihan sih ya harus dicek sih, maksudnya harus dicek setiap basic-basicnya kan. Di video-video sebelumnya di YouTube kan udah dijelasin kan basic pakai driver, atau iron tuh ball posisinya di mana, shoulder alignment tuh harusnya seperti apa, kayak gitu-gitu dia praktekin aja sih. Dan nanti take away-nya kayak gimana, cara melatihnya ya driving, banyakin main lapangan. Tapi juga kalau di driving ya yang itu tadi, jangan cuma main asal-asalan aja, jangan cuma pukul, tapi kayak dirasain, kayak bener-bener seolah-olah itu kita di driving mukul seperti di lapangan, biar nanti lebih hafal swing kita. Jadi jawabannya basic-basicnya harus dicek, shoulder alignment, ball position segala macam, terus sama lebih setiap pukulan tuh kayak lebih dihayatin lah, dirasain. Pertanyaan selanjutnya dari Iqbal. Mukul 100 bola lama atau 300 cepat? Mending mukul 100 bola lama. 100 bola lama tuh bukan karena ngobrol-ngobrol ya, bukan karena ngobrol samping ngobrol sana, tapi kayak yang itu tadi lebih dirasain. Kita kalau biasanya gue tuh di driving harus kayak full pre-shot rutin gitu kayak di lapangan. Jadi kalau misalnya di lapangan kita praktis 2 kali, ya udah kita praktis 2 kali di belakang. Terus habis itu lihat targetnya, kita pilih target, kita masuk ke pukulannya, kita lihat target lagi, kayak benar-benar di lapangan aja. Jadi nggak kayak cuman ambil bola pukul, jangan kayak gitu, itu nggak berguna sih latihannya. Pertanyaan selanjutnya dari indo.golfer. Driving range yang bisa di rumput dan bagus di mana ya? Dan apa ada pengaruh kalau praktis di rumput daripada karpet driving range? Ada sih, pasti ada.
lebih bagus sama di rumput. Yang bagus itu di pick bisa di rumput, di BSD juga bisa di rumput di sebelah kanannya. Di BSD tuh sebelah kanannya pasti selalu sepi karena orang-orang malas panas-panasan. Padahal lebih bagus tuh latihan di rumput. Di mana lagi di rumput bisa ya? Di Rancamaya di Selapik jauh banget sih dari Jakarta Rancamaya. Tapi enak sih di Rancamaya tuh sekali-sekali tuh kalau weekend kesana pagi-pagi subuh-subuh ya driving di sana di rumput tuh adem banget. Kayak masih ada kabut gitu. Enak sih di sana. Di mana lagi ya yang bisa rumput di Jakarta itu? 346 minutes later. Much later. Riverside juga bisa dari rumput. Emeralda tadinya di rumput tapi sekarang di karpet. Udah sih, itu dulu aja kali ya. Jadi BSD, Pick, sama Riverside. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Yovanski. Brother, share video teknik tentang bunker shot dong pakai pendekatan model WS gitu. Oke. Sebenarnya kalau gue di bunker sih nggak pakai wedge system sih ya. Jadi wedge system itu untuk cuman jarak 100 meter ke bawah aja. Karena kalau around the green gue lebih feel sih, gue lebih ngerasain shotnya, gue lebih ngebayangin terbang bolanya. Itu kalau around the green sih gue lebih feel. Jadi ada juga sih sistemnya di around the green, tapi gue nggak pakai itu. Gue lebih pakai feel. Jadi gue bayangin pukulannya, terus gue ikutin terbang bolanya seperti apa yang gue bayangin. Gue lebih ke feel kalau around the green. Tapi bisa aja nanti deh. Insya Allah ya dibikinin pukulan bunker shot atau around the green pakai pendekatan model WS. Pertanyaan selanjutnya dari Emirin. Kalau udah di umur 20 tahun ke atas dan baru mulai golf, apa masih bisa turn pro? Gimana aja step-stepnya? Bisa banget, karena Tong Chai JD aja dia kalau nggak salah turn pro itu, bukan turn pro malah. Mulai golf tuh dari umur 20-an. Terus 3 tahun kemudian dia bisa masuk pro, terus bisa langsung main Asian Tour. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jangankan turn pro, masuk Asian Tour aja bisa kan. Gimana aja step-stepnya ya. Kalau gue sih saranin buat orang-orang yang baru belajar, yang penting basic-basicnya itu harus pas, harus bener. Gripnya, ball position, shoulder alignment, karena kelas-kelas kayak timnas gitu, itu pukulan mereka kalau lagi kanan kiri itu biasanya cuman karena basic-basicnya aja yang dilupain. Jadi emang bener-bener basic tuh penting banget gitu. Yang jadi masalah itu kalau misalkan ada orang yang mukulnya kanan kiri terus dia malah merubah swingnya, itu yang salah. Harusnya yang pertama kali dia lakuin itu ngecek basicnya dulu. Kalau semuanya udah benar tapi pukulan masih salah, baru kemungkinan besarnya salahnya ada di swingnya. Jadi kalau misalkan gimana aja step-stepnya, menurut gue bagusin basicnya dulu, karena nanti swing pasti bakal ngikutin lah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Denny Fahmia Ahmad. Mas Kevin, boleh minta tipsnya untuk kontrol distance di bunker? Yang di deket green susah banget, kadang over, kadang kurang banget. Terima kasih sebelumnya. Ya kalau control distance di bunker yang di deket green itu yang tadi gue kalau 10 sampai 15 meter gue buka full, terus kalau misalnya mau lebih jauh gue agak tutup dikit, tapi masih di dalam, masih buka. Kalau mau jauh lagi pakai 56, mau lebih jauh lagi pakai 52. Tapi impactnya harus konsisten. Karena kalau gue sih ini bola golf ya, gue pasti selalu patokin kena di belakangnya itu di bunker ya. Kena bolanya itu di 2 sampai 3 jari di belakang bola. Karena kalau swing speed kita pas tapi kita kenanya terlalu belakang, bolanya pasti akan kurang. Atau mungkin swing speed kita pas tapi kenanya terlalu dekat, bolanya akan lewat. Jadi kalau untuk distance control di bunker itu kenanya yang pertama harus konsisten dulu, baru dari situ kita akan bisa dapat feel harus seberapa swingnya. Kalau untuk jarak sekian harus berapa, untuk jarak yang lebih jauh lagi itu baru dapat feel. Tapi pertama kali kenanya harus konsisten dulu, di belakang bolanya itu harus konsisten dulu. Makanya tuh kalau misalnya gue latihan bunker biasanya gue ini bola gue garisin. Kalau latihan ya, kalau turnamen jangan, atau apalagi main di lapangan. Jadi gue digarisin di belakang bola itu 2 sampai 3 jari, terus gue pukul di garisnya. Makanya kalau bunker shot gue pasti selalu ngelihat titik di mana gue mau pukul bolanya, bukan bolanya.
Karena kalau bunker shot kan kita mau kenanya di belakang bola kan. Jadi gue selalu lihat pasir di belakang bolanya itu. Pertanyaan selanjutnya dari The Chubby Planet. Saya punya anak umur 11 tahun. Pertanyaan pertama, boleh tolong dijelaskan jalur karir dan harus diambil pendidikan apa saja biar bisa punya karir yang baik? Oke. Perbanyak turnamen sih. Karena dengan banyak turnamen yang diikutin, nanti orang-orang kayak orang PGI, orang PGI pusat, PGI provinsi itu bisa ngelihat, oh ini bagus nih, nanti dari situ dia diundang. Oh mau nggak ikut turnamen ini, mau nggak ikut turnamen ini gitu. Jadi intinya harus banyak turnamen, harus ikut banyak turnamen. Dan harus ambil pendidikan apa biar bisa punya karir yang baik. Pendidikan, dia dari turnamen itu nanti dia bisa misalkan masuk timnas, nanti bisa main di turnamen mana, diundang turnamen Amerika. Dari situ nanti di Amerika tuh banyak banget kayak yang nyari bibit-bibit muda gitu yang buat nanti ditawarin scholarship di college-nya. Jadi ya nanti bisa main di Amerika, nanti ditawarin misalkan di universitas mana buat mewakilin dia, nanti scholarship, beasiswa. Itu banyak banget sih orang Indonesia yang ngambil jalur kayak gitu. Nanti di sana di Amerika juga ikut turnamen golf, ngebela universitasnya. Jadi ya intinya perbanyak main turnamen sih. Yang kedua, sejujurnya apakah bisa punya karir yang baik di bidang golf di negara kita? Di negara kita ya, kalau cuman turnamen di Indonesia gitu ya, di Indonesia tuh kan nggak banyak turnamen kan, apalagi profesional tuh nggak ada, apalagi profesional perempuan. Jadi mau nggak mau kita harus ikut turnamen kayak Asian Tour atau European Tour, keluar gitu sih. Jadi kalau misalkan main golf untuk di Indonesia aja, menurut gue sih kayaknya kurang deh. Jadi harus memang turnamen keluar. Kecuali kalau misalkan kayak Thailand tuh kan kita ikut turnamen di dalam negerinya aja tuh udah banyak. Apalagi Korea, apalagi Jepang, kita bisa hidup dari turnamen-turnamen di dalam negerinya. Kalau di Indonesia tuh ya semoga di masa depan Indonesia banyak turnamen pro-nya lah gitu. Jadi bisa membangun bibit-bibit, membuat bibit-bibit baru itu jadi bisa compete sama pemain-pemain luar lah gitu. Karena pemain bagus tuh pasti diasah dari banyaknya turnamen, nggak cuma latihan doang. Oke, pertanyaan ketiga. Apa benar stigma bahwa sebenarnya jalur golf ini ujung-ujungnya tergantung seberapa banyak uang buat support pendidikan dan juga biaya untuk turnamen? Ikut turnamen. Kalau untuk amatir kita bisa masuk timnas, itu semua kita di cover. Jadi nggak keluar uang sepeser pun, malah kita digaji setiap bulan. Kalau turnamen dikasih uang saku kayak gitu-gitu. Jadi stigma jalur golf ini ujung-ujungnya tergantung seberapa banyak uang buat support pendidikan, nggak juga ya, karena kalau kita bisa masuk timnas itu semuanya bisa free, malah kita bisa dapat gaji. Terus dan juga biaya ikut turnamen, ya kalau ikut turnamen semuanya, kalau misalnya jadi timnas semuanya di cover. Kalau misalkan kita di amatirnya itu bisa bagus, nanti pada saat kita pro itu pasti bakal banyak sponsor-sponsor yang mau sponsorin kita untuk turnamen di sini, untuk turnamen di sini, di situ, di sini, di situ. Jadi intinya prestasi kali ya. Kalau misalkan prestasi pasti banyak banget yang mau sponsorin kita. Jadi intinya ya prestasi aja sebaik mungkin, kedepannya pasti bakal lebih mudah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Latihan fisik apa saja yang Bro Kevin lakukan untuk improve gamenya? Misalnya gerakan squat atau gerakan melatih fleksibilitas dan latihan fisik. Kok panas ya? More moments later. Untuk latihan fisik sih biasa gym. Tapi gue gak pernah lupa untuk stretching. Stretching tuh gue bisa 3 kali sehari. Bangun tidur, setelah latihan, sama sebelum tidur. Karena stretching itu selain bisa nambahin speed kita nantinya, tapi juga bisa menghindari kita dari cedera. Kalau gym gue 3 kali seminggu. Kalau gym
Nanti lebih enaknya nanti kali dibikinin video gue waktu gym, gue bikinin di YouTube. Jadi bisa lihat apa aja yang gue lakuin ketika gym. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas, berapa lama belajar di driving sampai berani turun lapangan? Langsung waktu itu. Nggak langsung deh. Mungkin kayak sebulan atau beberapa minggu langsung diajakin turun lapangan. Ingat banget turun lapangan di Pakuan kalau nggak salah, di Bogor sama bokap. Ingat banget. Seru sih. Emang sebenarnya golf tuh kan sebenarnya emang di main lapangan, bukan di driving kan. Jadi sebisa mungkin ya kalau misalnya baru belajar main aja turun ke lapangan, maksudnya ntar bola tinggal angkat, nggak usah dihitung dulu skornya juga nggak apa-apa. Tapi emang paling enak tuh golf tuh turun lapangan sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Putri Amani. Biasanya makan atau minum apa aja sih di lapangan golf kakak? Oke, biasanya kalau gua dari sarapan kali ya, dari sarapan. Jadi ini gue belajar ini dari waktu pas masuk timnas di waktu Asian Games. Waktu itu kita semuanya makanan dijaga lah. Jadi gue juga baru belajar juga. Mungkin kalian bisa juga googling. Jadi kan karbohidrat tuh kan ada dua kan, ada yang simple sama yang kompleks. Kalau simple tuh kayak nasi putih atau roti putih yang biasa itu, atau apa lagi ya, kentang. Kalau kompleks tuh kayak roti gandum, nasi merah, sama kayak ubi madu yang pokoknya yang warnanya tuh agak coklat-coklat gitulah kalau yang kompleks. Nah, kalau yang simple itu kita dicernanya lebih cepat, tapi juga laparnya lebih cepat. Karena kalau kayak langsung hilang gitu tenaganya. Nah, kalau yang kompleks kita dicernanya lama, tapi keluar tenaganya itu kayak pelan-pelan gitu. Jadi waktu timnas di Asian Games gue disaranin tuh makan yang kompleks di pagi-pagi. Jadi dulu tuh gue tuh roti gandum pakai selai kacang. Kenapa nggak selai coklat atau itu? Karena kita mau ngurangin gulanya. Karena kalau misalkan gulanya terlalu banyak, nanti habis kita makan kita kayak energinya langsung drastis naik gitu, habis itu langsung turun, drop, langsung lemes. Jadi makanya kita pakai selai kacang, peanut butter. Kita pakai peanut butter, terus habis itu biasanya gue potong-potong pisang di dalamnya itu, habis itu langsung taruh roti gandum lagi, dimakan. Jadi itu untuk sarapan sama minum susu. Biasanya susu biasa, jangan susu yang banyak gulanya ya. Susu apa sih namanya tuh, Diamond, Greenfield, ya kayak gitu-gitu, susu kayak gitu. Dan susunya itu minumnya yang ini low fat, atau enggak ini lebih bagus tuh kalau nggak salah skim milk kalau nggak salah deh. Kalian juga bisa cari deh kalau nggak salah, di googling aja kalau nggak salah ada yang Greenfield yang skim milk, itu katanya sih lebih bagus. Jadi kita waktu itu minum itu. Atau sampai sekarang biasanya karena udah jarang minum skim milk, gue minumnya ini susu protein biasa. Jadi roti, pisang, peanut butter, sama susu protein. Itu untuk sarapan. Nah, untuk during the round, gue paling hindarin yang namanya kayak isotonik itu ya. Kayaknya nggak boleh sebut nama deh, nggak boleh sebut merek deh. Apa sih? Apa sih namanya? Isotonik kan? Ya, minuman isotonik atau minuman berenergi lah. Karena mereka itu gulanya banyak banget. Karena kalau misalnya diminum, ya itu tadi, jadi energinya naik, setelah itu langsung drop, langsung lemas. Jadi gue menghindari banget yang namanya itu kayak minum-minuman berenergi itu. Jadi gue selalu minum air putih, sama paling kalau nyemil tuh paling pisang paling oke. Pisang atau ini kayak kalau makanan-makanan kayak fit bar gitu juga gue agak pilih-pilih lah, agak picky, karena ada beberapa fit bar yang sugarnya itu, yang gulanya tuh tinggi. Jadi gue menghindari itu. Ya kalau ada yang sugarnya rendah, ya nggak apa-apa juga makan fit bar sih. Atau enggak makan kayak kacang-kacangan gitu, kayak ada kismis, ada apa itu kayak natural kayak gitu, itu kayaknya lebih bagus juga deh. Tapi biasanya sih pisang. Jadi kalau during the round ya makannya pisang sama air putih. Karena pisang biasanya kan disediain sama turnamennya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nicola. Selain golf ngapain aja sih pas lagi karantin gini? Gym, YouTube, ngedit video untuk YouTube, golf, latihan, nge-gym, jalan-jalan. Apa lagi ya?
main game online, tapi gue orangnya Gamers. bukan gamers banget sih, bukan yang setiap hari harus main game sih. Jadi main game online paling kayak main PUBG cuman seminggu mungkin sekali doang atau 2 kali, itu paling sering malah ya. Mungkin seminggu bisa nggak sama sekali main. Jadi gue orangnya bukan orang yang gamers banget. Jadi ya udah gitu sih. Jadi kuliah juga kuliah. Sekarang juga lagi kuliah. Bentar lagi UAS nih. Jadi ya kesibukan lagi quarantine gini, kuliah, nge-gym, latihan sama YouTube. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Putri Amani. Cara bagi waktu antara pacar sama golf gimana? Gimana ya? Ya harus set, harus apa ya namanya? Harus di set sih prioritasnya mana. Jadi mana yang diduluin. Nah ini juga penting juga buat anak muda yang belum nikah, harus, apalagi golfer ya, atlet golfer harus pilih pacar yang bisa ngertiin kesibukan kita lah gitu. Jadi ya karena kita kan sibuk, ini lagi nggak ada turnamen aja. Kalau misalnya lagi turnamen kan bisa kayak 2 minggu keluar turnamen, nggak ada waktu segala macem ya. Harus cari pacar yang bisa ngertiin kita lah, harus cari pacar yang bisa ngertiin kesibukan kita. Jadi sih biasanya kalau cari cara bagi waktu ya prioritasnya apa? Prioritasnya pertama gue golf sama kuliah. Jadi gue selesain golf gue dulu, latihan segala macem, oke, terus kuliah juga. Kalau misalkan memang ada lagi ada waktu gitu ya, untuk gym dulu, YouTube video, baru kalau misalnya lagi masih ada waktu juga, masih free, ya udah jalan-jalan deh. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Akil 0602. Wah, Akil. Ini buat kalian nih, Akil mukulnya jauh banget. Kalau misalkan kalian mau tahu cara mukul jauh, ini tanya sama Akil. Dia mukulnya Pondok Indah Driving Range. Itu dia mentok, bolanya itu nggak masuk air, mentok lewat sana. Jadi buat kalian yang mau tahu cara apa mukul jauh, tanyain Akil aja. Nih Instagramnya Akil0602, follow ya. Ya, oke, Akil nanya, Kak, bagaimana cara mengatasi bapak-bapak yang suka menggurui di driving range? Cara mengatasi bapak-bapak yang suka menggurui di driving range. Gimana ya? Ya didengerin aja kali ya, mungkin ada benernya juga gitu. Karena kalau dicuekin kan nggak sopan kan. Ya didengerin aja sih, Kil. Didengerin aja, siapa tahu ada benernya. Ya cobain lah 1-2 pukulan, ada benernya nggak? Ya kalau misalkan nggak bener, ya dijawab kayak ya secara sopan lah. Kayaknya enakan kayak gini deh Om. Kayaknya kalau kayak gini saya feelingnya lebih enak kayak gini ya. Jawab baik-baik lah. Kalau misalkan enak, ya udah jawab aja ya enak nih Om kayak gini-gini ya. Cobain aja gitu, nggak ada salahnya juga. Atau mungkin juga apa yang dia kasih tahu dikonsultasiin, misalkan enak nih dikonsultasiin sama pelatih kita, emang bener nggak sih kayak gini ya. Kalau misalkan pelatih kita ya nggak ada salahnya dicobain, ya udah kita cobain aja, nggak ada salahnya kan. Oke. Oh, pertanyaan dari Akil lagi nih. Akil banyak nanya nih ya. Kok Akil banyak nanya nih. Kak, kalau mukulnya ke kiri berarti tali sepatu kurang keset, itu bener gak sih? Ini Akil nih kayaknya tipsnya dari bapak di driving range kali ini. Sepatunya kurang keset katanya, kurang ceket. Bisa juga sih Kil, kalau misalnya tali sepatunya lepas kan kaki jadi pleset kan, ke kiri juga bisa sih, bisa aja bisa. Pertanyaan selanjutnya, Kenneth 07, cara nambah distance gimana Bang? Cara nambah distance, gym, stretching, ya latihan eksplosif. Dan kalau di gym tuh, kalau gua sih 60-70% tuh ngelatih lower body. Jadi lower body itu penting banget buat golf. Baru 30%-nya upper body. Jadi jangan upper body-nya dulu ya. Lower body-nya itu harus kuat banget, karena itu kan lower body sama core. Karena itu kan fondasi di golf swing kita kan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Guna95. Stick rekomendasi merek apa? Iron driver lain. Callaway dong. Callaway lah, airnya enak, drivernya juga enak, mudah, banyak macamnya, ada
Ada Maverick Max, ada Maverick yang biasa, ada Maverick Sub-Zero, bisa coba-coba. Kalau mau demo-demo, datang aja ke Leonian, tokonya di Pantai Indah Kapuk. Nanti alamatnya ada di sini. Di situ ada stick-stick demo, kalian bisa coba-cobain. Di situ juga ada Trackman. Jadi selain kalian mukul pakai stick-stick yang demo itu, kalian juga bisa ngeliat data-data pukulan kalian tuh kayak gimana. Jadi lengkap lah di sana. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Brian Diputra. Gimana cara mukul bola layup atau cara mukul bola nggak tinggi buat ngehindarin obstacle? Oke. Kayaknya udah pernah dibikinin ya video punch shot atau stinger. Kalau nggak salah ada deh, yang beberapa bulan yang lalu itu udah dibikinin deh, itu nonton aja di situ udah ada caranya, cara mukul bola rendah yang dari bawah pohon dan sebagainya, tinggal dicek aja YouTube kita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Toki Odome _com. Otot apa saja secara spesifik yang paling penting dan dibutuhkan untuk olahraga golf? Lower body, paha, core, itu penting banget karena tanpa ada lower body sama core yang bagus, golf swing kita bisa berantakan kan, balance-nya bisa berantakan. Mau swing speed kita sekencang apapun, tapi kalau lower body-nya gak kuat untuk menahan swing speed-nya, malah pukulannya jadi kanan kiri, malah gak bagus juga. Oke, itu aja pertanyaannya. Banyak juga ya, ada puluhan lah ini. Makasih buat kalian sekali lagi yang udah nanya-nanya di Q&A pertama ini, yang udah komen-komen di postingan kita di Instagram golf.in. Makasih banyak. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Apa lagi ya? Udah kali ya? Oke, itu dia tadi Q&A pertama kita. Thank you guys for watching and see you next time. Dah.